Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahira dengan NPM A10-2035. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani, NPM saya 102000015. Perkenalkan, nama saya Hani Sukmawati dengan NPM A10-20004. Perkenalkan, nama saya Riang Triwulandari dengan NPM A10-2011. Hai teman-teman, hari ini aku dan juga 3 teman aku, yaitu Nadia, Hani, dan Riang, kami akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen. Nah teman-teman, pada evolusi teori manajemen itu identik sekali dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Maka dari itu, kami akan sedikit membahas mengenai 3 teori atau 3 pemikiran yang ada di dalam ilmu manajemen. Yuk langsung aja kita mulai. Nah teman-teman, secara keilmuan, manajemen itu mulai terumuskan di akhir abad 18 atau awal abad ke-19. Nah, tokoh-tokoh yang memperkenalkan manajemen secara keilmuan itu diantaranya adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Keduanya itu terkenal sebagai 2 pionir dalam ilmu manajemen. Jadi teman-teman, dalam ilmu manajemen itu terdapat 3 teori atau 3 pemikiran. Ada teori manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif. Kita akan bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada teori manajemen klasik. Jadi, perspektif manajemen klasik itu memiliki satu landasan yang dipegang penuh, yaitu adalah asumsi people are rational, yang berarti orang-orang itu rasional dalam mengikuti tindakan-tindakannya. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti kerumitan mengganti KTP yang hilang. Nah, teman-teman, teori manajemen klasik ini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu ada scientific management atau manajemen ilmiah. Yang kedua ada administrative principle atau prinsip administrasi. Dan yang ketiga ada organisasi birokrasi. Dan tokoh-tokohnya ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada Frederick Taylor yang mempelopori teori scientific management. Kemudian yang kedua ada Henry Fayol dalam administrative principle atau prinsip administrasi. Dan yang ketiga ada Max Weber yang mempelopori organisasi birokrasi. Langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama itu ada scientific management atau manajemen ilmiah. Jadi, manajemen ilmiah itu adalah pendekatan manajemen yang mencoba menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Nah, tujuan utama dari teori ini itu adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Nah, teman-teman, ini itu merupakan salah satu teori paling awal untuk menerapkan sains pada rekayasa proses dan manajemen. Teman-teman, selain Frederick Taylor juga ada tokoh-tokoh yang lainnya seperti Frank Gilbert, Lillian Gilbert, dan Henry L. Gantt. Yang kedua, ada manajemen administrasi yang mana prinsipnya itu diutarakan oleh Henry Fayol pada tahun 1914. Nah, pada manajemen administrasi ini, Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip administrasi yang menguraikan bagaimana sih manajer harus mengatur dan berinteraksi dengan karyawannya. Prinsipnya bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua kewenangan dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah atau komando, yang kelima kesatuan pengarah, yang keenam mengutamakan kepentingan pribadi terhadap golongan, yang ketujuh kompensasi yang adil, yang kedelapan pemusatan, yang kesembilan rangkaian perintah, yang kesepuluh tata tertib, yang kesebelas keadilan, yang kedua-belas stabilitas kondisi pegawai, yang ke-13 inisiatif, yang ke-14 semangat kesatuan. Lalu yang ketiga ada manajemen birokrasi yang mana dipelopori oleh Max Weber. Nah, Max Weber ini memiliki inti pemikiran yaitu ideal, rasional, dan efisien. Dan Max Weber mengembangkan teori manajemen birokrasi ini secara hierarkis dengan aturan tata kelola yang jelas. Nah, teman-teman, itu adalah cakupan dari teori manajemen klasik. Sekarang kita akan bahas teori yang kedua yaitu teori manajemen perilaku.
Selanjutnya, ada teori manajemen perilaku. Teori manajemen perilaku adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana seorang manajer berhubungan dengan bawahannya atau karyawannya. Jadi, teori ini muncul karena manajer itu mendapati bahwa teori klasik tidak dapat dicapai dengan keserasian yang sempurna. Teori ini juga muncul karena ketidakpuasan atas teori-teori yang dikemukakan sebelumnya, yaitu manajemen ilmiah dan klasik atas efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Perspektif manajemen perilaku ini menekankan pada pentingnya manajemen dalam memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi berjalan dengan baik. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam manajemen perilaku adalah Hugo Mansterberg tahun 1863 sampai 1916 dan Elton Mayo tahun 1880 sampai 1949. Salah satu contoh dari teori manajemen perilaku adalah jika moral dan efisiensi kerja memburuk, maka perilaku di dalam suatu organisasi juga akan ikut memburuk. Nah, yang terakhir itu ada teori manajemen kuantitatif. Teori manajemen kuantitatif adalah hasil dari riset manajemen yang diadakan selama Perang Dunia Kedua. Pendekatan kuantitatif atas manajemen melibatkan penggunaan teknik-teknik kuantitatif, matematika seperti statistik, model informasi, dan simulasi komputer. Untuk memprediksi proses pembuatan keputusan, aliran ini mempunyai beberapa cabang, yaitu manajemen sains, manajemen operasi, dan sistem informasi manajemen. Salah satu contoh dari manajemen kuantitatif itu ada pada keputusan penerimaan karyawan yang berdasarkan nilai tes masuk. Tapi jika didasarkan pada hasil wawancara untuk mengetahui kepribadian dan motivasi, maka pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Tokoh yang termasuk dalam manajemen kuantitatif adalah von Neumann pada tahun 1940. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan juga 3 teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.